Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Rati di Mami Peluga Investing. Sambil menunggu musim dividen, kali ini saya melanjutkan lagi seri LQ45 yang membahas saham-saham yang terindeks LQ45. LQ45 adalah indeks saham di Bursa Efek Indonesia yang berisi 45 saham-saham yang tinggi dari sisi kapitalisasi pasar dan likuiditas. Kali ini saya membahas dua perusahaan yang bergerak di bidang retail, tapi mereka tidak di bidang yang sama. Dua perusahaan itu adalah satu, PT Matahari Department Store Tbk dengan kode saham LPPF. Yang kedua, PT Era Jaya Swasembada Tbk dengan kode saham ERAA. Secara singkat, setelah saya menganalisa kedua saham ini, saya lebih tertarik untuk mengkoleksi ERAA daripada LPPF. Tapi sayangnya harga saham ERAA masih agak kemahalan sekarang. Oke, gimana saya sampai kesimpulan tersebut? Ikuti terus analisa saya sampai terakhir. Disclaimer ya, ini video amatir dengan riset amatir, tujuannya untuk mendokumentasikan perjalanan saya untuk belajar investasi saham dari awal. Kalau ada yang punya masukan, silahkan tulis di komentar. Apa yang saya kemukakan channel ini jangan dianggap sebagai nasihat keuangan. Mohon melakukan risetnya sendiri sebelum membuat keputusan keuangan dan investasi. Oh ya, jangan lupa untuk subscribe, like, ataupun dislike juga, supaya saya lebih bersemangat untuk membuat video-video seperti ini. Kalau ada request analisa saham tertentu, silahkan tulis di komentar. Saya akan berusaha sandingkan dengan saham lain di satu sektor. Oke, sekarang mari kita lihat profil dari kedua perusahaan kita hari ini. Oke, kita mulai dari sejarah PT Matahari Department Store Tbk atau LPPF. Sejarah Matahari dimulai dari pembukaan gerai pertama yang didirikan oleh Bapak Hari Darmawan pada tanggal 24 Oktober tahun 1958 di Pasar Baru, Jakarta, yang menempati area seluas 150 meter persegi. Oke, kemudian pada tahun 1972, Matahari membuka department store modern pertama di Indonesia dan mulai transformasi pusat perbelanjaan di Indonesia. Kemudian pada tahun 1986, Matahari berganti nama menjadi PT Matahari Putra Prima Tbk atau MPPA dan melakukan penawaran umum perdana atau IPO pada tahun 1992. Matahari mengalami perubahan nama lain ketika dipisah dari MPP untuk menjadi entitas baru, yaitu menjadi PT Matahari Department Store Tbk pada tanggal 30 Oktober 2009. Oke, jadi LPPF ini perusahaan bersejarah dan bisa dibilang pionir dalam bisnis toko modern atau department store di Indonesia. Oke, bidang LPPF atau Matahari adalah retail beberapa jenis produk seperti pakaian, aksesoris, tas, sepatu, kosmetik, dan peralatan rumah tangga, dan juga layanan konsultasi manajemen. Menurut laporan keuangan tahun 2020, per 31 Desember 2019, mayoritas saham dikuasai oleh publik, sementara 18,18% dikuasai oleh PT Multipolar Tbk. Sedangkan PT Multipolar Tbk adalah perusahaan publik yang mayoritas sahamnya dikuasai oleh PT Inti Anugrah Pratama. Pemilik dari PT Inti Anugrah Pratama adalah keluarga Riyadi. Oke, sekian mengenai Matahari. Sekarang kita lanjut ke perusahaan satunya lagi, yaitu PT Era Jaya Swasembada Tbk atau ERAA. PT Era Jaya Swasembada Tbk atau ERAA didirikan pada tahun 1996. Dari tahun pendiriannya, Era Jaya jauh lebih muda daripada LPPF ya. Matahari toko pertamanya dibuka di tahun 50-an. Oke, perusahaan ini ERAA adalah importir, distribusi, perdagangan retail, peralatan telekomunikasi selular terbesar yang terintegrasi. Produk yang dipasarkan misalnya seperti telepon selular dan tablet, subscriber identity module card atau SIM card, voucher isi ulang operator jaringan seluler, aksesoris, perangkat Internet of Things atau IoT, penjualan voucher Google Play, serta menawarkan layanan produk value added service seperti layanan perlindungan ponsel dan sebagainya. Oke. Menurut laporan keuangan tahun 2020, mayoritas saham dikuasai oleh PT Era Link International dengan persentase 54,51%.
Oke, saya berusaha cari-cari informasi tentang PT Eralink International ini, tapi hampir tidak ada informasi publik yang bisa saya temukan mengenai perusahaan ini. Oke, kemudian sisa dari sahamnya, 45,49% dari ERAA beredar di publik. Oke, demikian profil singkat dari kedua perusahaan ini. Sekarang mari kita lihat gimana kinerja perusahaannya. Kita mulai dari PS-nya ya, dari earning per share atau laba per saham. Oke, di sini saya plot laba per saham masing-masing perusahaan dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2020. Data laba per saham saya plot sebagai nokta-nokta tebal yang dihubungkan dengan garis tebal. Garis putus-putus berwarna hijau ini menandakan laba per saham di titik nol. Jadi kita lihat di tiap grafik ada garis hijau putus-putus di titik nol. Perusahaan artinya merugi kalau noktanya berada, nokta EPS-nya, earning per share atau laba per sahamnya, berada di bawah garis hijau putus-putus. Yang atas adalah LPPF dengan garis berwarna merah, sedangkan yang bawah adalah ERAA dengan garis berwarna biru. Oke, secara sekilas kita bisa melihat bahwa laba LPPF atau matahari memiliki tren peningkatan dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2016. Dari situ terjadi penurunan, sempat ada peningkatan di tahun 2019, tapi kemudian tahun 2020 LPPF merugi. Sayangnya ya, tahun 2020 adalah tahun pertama LPPF merugi semenjak tahun 2010. Oke, untuk ERAA sejauh ini belum pernah merugi sejak tahun 2011 yang saya bisa plot di sini ya. Ada tren peningkatan sejak tahun 2014, walaupun sempat ada penurunan di tahun 2019. Oke, sekarang kita lanjut ya. Mari kita lihat seberapa jauh kedua perusahaan ini terpengaruh pandemi. Oke, ini EPS atau laba per saham kedua perusahaan dari kuartal 1 2019 sampai dengan kuartal 4 2020. Kita lihat LPPF merugi dari kuartal pertama 2020 dan terus merugi sampai dengan kuartal keempat. Sebelumnya, di kuartal ketiga 2019 dia sempat turun tapi tidak sampai merugi. Sedangkan untuk ERAA atau Era Jaya, walaupun labanya sempat tertekan di kuartal kedua 2020, labanya meningkat pesat di kuartal ketiga dan keempat. Jadi, LPPF terpengaruh pandemi sampai dengan merugi. Kalau dilihat dari saat-saat dia merugi ya di kuartal 2020. Sedangkan ERAA atau Era Jaya malah labanya tambah tinggi setelah di kuartal ketiga dan keempat 2020. Oke, demikian historis laba per saham dari Matahari dan Era Jaya. Oke, sejauh ini Era Jaya lumayan menjanjikan ya. Oke, sekarang mari kita lihat apakah perusahaannya menjanjikan dari segi dividen. Oke, sekarang kita lihat seberapa banyak dari laba yang dibagikan sebagai dividen. Di grafik di layar agak rame ya, karena ada dua lapis informasi yang saya tumpuk di satu grafik. Informasi itu adalah pertama, dividen tiap tahun dari masing-masing perusahaan. Kita lihat LPPF atau Matahari yang di atas yang berwarna merah ya, lebih sering membagikan labanya daripada Era Jaya atau ERAA. Kemudian di tiap nokta-nokta saya beri keterangan dengan dua angka. Angka yang di atas menunjukkan besaran dividennya dalam rupiah dan angka yang di bawah adalah bagian prosentasenya dari labanya. Sebagai pembanding, di sini saya plot juga laba per saham sebagai garis tipis. Dari perbandingan ini, kita bisa lihat seberapa banyak bagian dari laba yang dibagikan kepada pemilik sebagai dividen. Oke, sekilas kita lihat, kedua perusahaan tidak selalu membagikan dividen. LPPF tidak membagikan dividen untuk laba 2011 sampai dengan 2013. Kemudian, laba tidak dibagikan menjadi dividen di tahun 2019. Oke, melihat situasi LPPF, melihat situasi kemampuan dia membuat menghasilkan keuntungan atau laba, sepertinya masuk akal kalau tidak akan ada pembagian dividen di tahun ini, tahun 2021, karena LPPF merugi selama 2020. Dari segi persentasenya juga, laba yang dibagikan sebagai dividen cukup tinggi, yaitu berkisar antara 40 sampai dengan 80% untuk
LPPF. Oke, kemudian untuk ERAA tidak ada pembagian dividen untuk laba 2010, 2013, dan 2019. Persentase laba yang dibagikan sebagai dividen juga saya rasa cukup pelit, yaitu berkisar di bawah 10%. Ya, paling tinggi sejauh ini adalah 6,5%, yaitu di tahun 2017. Oke, nah begitu tadi apa yang bisa dinikmati para pemilik kedua perusahaan ini, walaupun satu punya lot sahamnya. Sekarang mari kita lihat apakah kedua perusahaan ini masuk akal untuk dikoleksi. Untuk menjawab pertanyaan ini, sini saya sajikan grafik yang lebih ramai lagi daripada grafik dividennya ya. Oke, kali ini ada 4 lapisan yang saya tumpuk jadi satu. Informasi tersebut adalah: 1. Harga selama 7 tahun terakhir. Harga adalah informasi yang paling gampang dicari, akan tetapi sering tidak akurat sebagai ukuran perusahaan. Oke, sebagai catatan, harga saham ERAA yang saya pakai di sini adalah harga sebelum stock split. Tanggal 25 Maret 2021, ERAA mengumumkan pemecahan saham menjadi 5. Menurut jadwal, nominal harga saham yang baru seharusnya diperdagangkan dari 5 April 2021. Akan tetapi, aplikasi trading saya pakai Poems ya, masih memakai harga yang lama, yaitu harga sebelum stock split. Oke, untuk lebih membantu saya menilai suatu perusahaan, saya tampilkan lapisan kedua, yaitu labanya. Oke, di sini saya tambahkan laba perusahaan yang di annualized dikalikan 10, laba per tahun dikalikan 10, atau harga di mana price to earning ratio atau PE atau PER atau PER ya, di angka 10 ya, PE ratio-nya di angka 10. Informasi tersebut saya plot sebagai garis hijau putus-putus. Saya biasanya pakai garis ini untuk menentukan harga saham suatu perusahaan itu sedang murah atau mahal. Untuk perusahaan yang sudah mapan, harganya saya anggap murah kalau berada di bawah garis hijau. Serta kebalikannya, perusahaannya jadi agak mahal kalau harganya di atas garis hijau putus-putus ini. Oke, mirip dengan prinsip PE ratio. Bagi yang familiar dengan PE ratio ya, kalau beli sahamnya di bawah garis hijau putus-putus atau di bawah PE 10, PE ratio 10, maka ada kemungkinan kita atau saya, pemilik modal, pembeli saham, sudah balik modal dalam waktu 10 tahun. Oke, harga di PE 10 ini lumayan subjektif ya. Jadi kalau suka-suka, kalau ingin balik modalnya dalam PE 5 tahun, bisa plot garis di harga PE dan cari perusahaan yang harganya di bawah itu. Bagi yang perlu ingat apa itu PE ratio, video saya menjelaskan tentang PE ratio saya cantumkan di bagian deskripsi. Oke, kemudian indikator ketiga adalah harga di PE 15. PE ratio 15. Di grafik ini saya plot sebagai garis kuning putus-putus. Untuk perusahaan yang sudah lumayan lawas, stabil, garis ini saya pakai sebagai indikator harga mahal. Harga per lembar saham di atas garis ini saya sudah anggap sedang mahal. Dan keempat adalah harga di PE 20. Di grafik ini saya plot sebagai garis merah putus-putus. Saya sebut ini sebagai garis borju, karena saya pakai garis ini untuk menandakan harga per lembar saham perusahaan sudah sangat mahal. Oke, di sini sekarang kita lihat ya bagaimana pergerakan harganya selama 7 tahun belakangan ini ya. Oke, di sini kita lihat untuk LPPF sejak 4 tahun terakhir, yaitu dari pertengahan tahun 2016 ke tahun 2020, harga per lembar sahamnya menurun lebih cepat daripada fundamentalnya atau kemampuannya untuk menghasilkan laba. Ya, hal terpenting yang sepertinya bisa bikin harga saham LPPF naik adalah kemampuan LPPF untuk menghasilkan laba kembali. Di situasi pandemi seperti sekarang, manajemen sepertinya harus bekerja ekstra keras untuk mencapai laba lagi. Karena banyak orang yang tidak bisa keluar rumah sekarang, jadi kalau mengandalkan penjualan dari toko fisik sepertinya sudah tidak bisa lagi. Oke, saya belum bisa memutuskan berapa harga nyaman untuk LPPF saat ini. Terutama saya belum bisa melihat apa rencana transformasi LPPF dan seberapa efektif rencana tersebut. Untuk ERAA, harga per lembar sahamnya sepertinya tidak bergerak jauh-jauh amat dari indikator fundamentalnya atau earning per share atau laba per sahamnya. Selama kurun waktu dari 2014 sampai dengan 2018, harga saham stabil di bawah Rp200 per lembar, mengikuti harga di PE ratio 10 di seputaran angka tersebut ya. Oke. Kemudian dari
awal 2018 sampai menjelang akhir 2019, harga saham ERAA melonjak tinggi sampai melewati level di PE ratio 20. Harga borju ya. Karena harganya sudah terlalu tinggi, fundamentalnya sepertinya menarik harganya turun kembali. Asumsinya kalau pasar sensitif terhadap pergerakan labanya ya. Oke, hal serupa saya lihat juga terjadi tahun ini, tahun 2021, di mana harga per lembar sahamnya sudah melewati garis borju, harga di PE ratio 20. Ada kemungkinan besar harga ERAA akan turun kembali. Asumsinya kalau pasar sensitif terhadap fundamentalnya atau kemampuan ERAA untuk menghasilkan laba. Untuk ERAA, harga nyaman saya ada di Rp248 sebelum stock split ya. Ini untuk per lembar sahamnya, atau Rp50 setelah stock split. Sedangkan per 14 Mei 2021 pada saat video ini disiapkan, harga per lembar sahamnya ada di Rp595 per lembar. Oke, saya tutup ya. Kesimpulan saya untuk kedua saham retail ini, reaksi pasar terhadap kedua perusahaan ini mengikuti indikator fundamentalnya sejauh ini ya, berdasarkan data yang kita punya. Oke, LPPF sepertinya sudah melewati masa-masa kejayaannya. Dulu memang sempat jaya sekali, oke. Jadi untuk LPPF karena sudah melewati masa kejayaannya perlu transformasi yang radikal untuk tetap relevan dan mampu bersaing. Dan akhirnya menghasilkan laba lagi. Itu yang kita mau sebagai pemilik saham. Untuk saat ini saya belum bisa melihat gimana transformasi tersebut ke depannya. Oke, kemudian ERAA saya tertarik untuk mengkoleksi, akan tetapi sekarang sedang mahal. Dan juga ada catatannya untuk pemburu dividen, ERAA mungkin tidak terlalu bagus karena dividennya cukup rendah. Dan karena harga sahamnya juga tidak jauh-jauh amat dari fundamentalnya, jadi saya akan tunggu. Harga nyaman saya untuk ERAA adalah Rp248. Oke, sekian video saya kali ini. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan loncengnya supaya tidak ketinggalan update video terbaru saya. Silahkan tulis di kolom komentar kalau ada request perusahaan tertentu, nanti akan saya usahakan sandingkan dengan perusahaan dari satu sektor. Makasih banyak sudah nonton, ikuti terus perjalanan saya untuk belajar investasi ya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye!